Well, halo guys, selamat datang di channel Muhammad Rose again. So, long time no see ya. Finally, saya bisa buat video lagi. Tapi kali ini saya tidak berbicara tentang minoxidil, tapi ini masih tentang seputar perburukan dan juga masih tentang minoxidil sih. Yap, jadi kali ini kenapa saya di tempat ini ya? I'm in my bedroom ya, because hari ini I'm gonna tell you guys how I scrub my face. Nah, buat kalian yang pengguna minoxidil, I know. Jadi kalau misalkan minoxidilnya sudah kering, pasti di sini akan muncul kayak ketombe. Bener nggak? Bener kan? Ya, nah sebenarnya banyak juga yang tanya saya gimana sih caranya kita atasin gitu kan. Karena memang kalau misalkan dilihat sama orang ya, ya sedikit disgusting gitu, nggak enak dipandang, nggak enak dilihat. So ya tentunya kita nggak pengen gitu ya ada kayak ketombe itu. Mungkin orang bakal mikir, ah lu nggak pernah cuci muka nih, ini gue beliin sabun nih buat cuci muka, kan gitu. Yap, so nah biasa saya scrub muka saya itu adalah cara untuk menghilangkan si minoxidil yang kering tadi yang kayak ketombe. Nah untuk scrubnya ini nggak setiap hari, itu juga nggak bagus ya kalau misalkan kita scrub muka kita setiap hari, that's not good. Nah untuk saya biasa scrubnya itu sekali dalam seminggu kayak gitu. Kenapa sekali seminggu? Karena memang kalau misalkan kita scrub itu takutnya kan beberapa juga rontok. Di samping itu juga pasti kandungan minoxidil yang udah mungkin di sini tuh agak sedikit menghilang kayak gitu. Jadi ya better sekali seminggu atau enggak ya kalau misalkan 2 kali seminggu juga bisa. Cuma karena memang kebutuhan dalam artian ya kita keluar pas segala macam kan nggak enak muka kita kayak gitu. Sebenarnya kalian bisa pakai moisturizer kok buat mengakalinya biar nggak kelihatan. Cuma ya kalau misalkan makin lama kan otomatis makin menumpuk dan itu memang perlu kita scrub. So ya untuk scrub tadi saya pakai sabun ini, mereknya adalah Kojisan. Nah sebenarnya fungsinya untuk lightening soap atau untuk pencerah lah kayak gitu. Cuman ya begini-begini aja sih. Cuma memang karena saya sudah hampir setahun ke belakang pakai sabun ini, jadi memang sudah cocok, sudah nyaman dan ya cocok aja gitu. Jadi saya terusin pakai ini. Sebenarnya ini buat badan sebenarnya, cuma memang banyak juga kok yang pakai buat di muka. Kalau misalnya sabun badan ya saya pakai sabun biasa kayak gitu. Nah ini harganya cuma 15.000 Kojisan ya, kalian cari aja di Alfamart, Indomaret juga ada. Nah ini biasa saya pakai hampir 1 bulan lebih. Isinya kayak gini guys. Nah banyak yang nganggep ini kayak sabun pepaya. Kalau misalkan pertama lihat tanpa pakai pembungkus ini, mungkin saya juga bikinnya sabun pepaya. Baunya juga hampir mirip sabun pepaya, but this is not sabun pepaya. Jadi ini memang ya udah Kojisan gitu loh. Memang asid kojic, asid soap gitu loh. Dan memang kalau misalkan kita pakai pertama itu memang agak sedikit kering ya muka setelah pakai ini. Cuma memang saya sih sekarang malah udah biasa aja, mungkin kan memang sudah lama pakai sabun ini juga. Nah buat kalian yang mau coba silahkan, tapi kalau misalkan memang udah ada sabun kalian yang memang cocok di kalian, pakai itu aja, it's okay, nggak masalah. Nah untuk biasanya setelah saya buka sabun ini, kalau beli saya potong-potong dulu karena memang ini hanya buat muka, jadi segini juga cukup ya. Yang kecil-kecil aja karena memang sabunnya ini agak cepat mencair gitu, jadi better kita potong-potong aja biar agak sedikit hemat. Kebetulan sudah ada sisa potongan yang masih, ini dia, dan yang akan saya pakai untuk scrub muka saya sekarang. So let's get started. Ya first of course kita basahin muka dulu kayak biasa. Basahin muka kayak biasa aja. Nah, actually saya biasa scrub ini di pagi hari. Kalau misalkan memang saya ada perlu harus keluar gitu, ya atau kerja ya, biasa pagi hari. Nah, biasa sehari itu saya oles minoxidilnya, baru nanti malamnya baru saya oles kayak gitu. Setelah basah, ya udah. Sekarang kayak biasa, pakai sabun kayak biasa aja, nggak ada cara yang aneh-aneh. So, nah sekarang cukup kita sampai dia berbusa, gosok.
baru oles ke muka. Nah memang fokusnya ke brewok sih, karena memang di daerah ini yang memang kita menghilangkan ya kutombe tadi, kutombe wajah mungkin yang disebabkan karena minoxidil. Well, ya gosok aja guys. Nah untuk gosoknya sih saya memang nggak terlalu sering sih, jadi hanya segini aja, and then saya diamin. Nah it is about 1 minute or more, ya bisa sampai 5 menit juga saya diamin. Kalau misalkan udah didiemin tuh nanti kayak kulit mati yang di kulit kita juga ikut keangkat. Ya of course yang di sini juga seperti itu, jadi nanti tinggal digosok sedikit aja dia bakal kerangkat kayak gitu. So ya kita diamin dulu guys. Sambil diamin ya kalian bisa nyanyi atau anything you can do in your bathroom, whatever. Kalian mau joget juga bisa. Up to you guys. Oke. Nah, pesan saya jangan sampai kena mata karena memang perih banget kalau sampai kena mata. Saya semua sabun sih, cuma ada kok yang memang nggak terlalu perih, cuma kalau yang ini benar-benar perih banget. Jadi saya saja sekalian jangan sampai kena mata kalian. Oke? Ya. So, let's kita dancing dulu, or we can sing maybe. I will nyanyiin satu lagi, tapi tutup kuping kalian ya. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to hurt, somebody to hold. It's easy to say, it's never the same. It was a candle and I remember the pain. All the day bleeds into nightfall. When you're not here to get me through it all, I let my guard down. I think my voice is like gold gitu, kayak bagus. Cuma nanti kalau sudah di luar, I don't know. Nah, saya biasa diamin sampai dia kering kayak gini. Setelah ini kita bilas. Cuma bilasnya jangan digosok dulu, kita bilas biasa aja. Kayak gini guys. Like that. How you like that? Nah setelah itu, barulah kita mulai gosok perlahan. Tinggal diginiin aja guys. Nah bakal kerasa kok kulit mati itu kerangkat. Cukup kita, karena memang kita udah diemin ya. Nah biasa gosok di sini dulu. Baru nanti itu fokus ke sini. Nah biasa saya usahain kuku kalian udah dipotong guys, jangan sampai melukai kalian. Jadi tinggal kayak dicakar-cakar halus gitu. Nah biasa kalau misalnya ada yang menumpuk itu hilang. Nah ini kan memang saya sih sebenarnya beberapa hari lalu baru scrub ya, jadi ini nggak terlalu banyak kok. Nah gitu aja. Nah sebenarnya sih ada juga sih rontok 1-2 hal lagi itu, but it's okay. Kita juga scrubnya nggak setiap hari ya, seperti yang saya bilang tadi, minimal 1 minggu sekali kayak gitu ya. So ya. Nah kalau misalkan kalian ngerasa ini sudah benar-benar keset ya, biasa rasanya tuh keset kalau memang dia udah kerangkat gitu, jadi udah benar-benar kalau misalkan gitu nggak ada yang rontok untuk kulit mati atau si ketombe tadi. Nah barulah kalian bilas. Saya rasanya udah cukup, so kita bilas. Well, it's done guys. So jangan lupa dikeringin. Kalau misalkan kalian selesai cuci muka, kalau mau dikeringin tuh saya ditap-tapin aja, jangan diginiin. Tapi kalau memang saya sih biasanya kayak gini sih. Jadi kalau misalnya kalian keringin ya cukup ditap gini, tap-tap dengan halus. Well, it's done guys. Nah jadi kalau misalkan kita ini sudah bersih tuh, udah nggak ada hilang. So, this is the result. Nah, biasa kalau setelah ini
Biasa malamnya baru saya olesin minoxidilnya, atau enggak ya besok juga nggak masalah sih. Nah ini sudah benar-benar bersih dari si ketombe jahanam itu, dan nanti tidak tinggal ini. Biasa kalau misalkan ngerasa kering udah tinggal pakai moisturizer dikit aja. I'm ready. Itu dia how I scrub my face ya, buat menghilangkan si ketombe karena minoxidil tadi. Dan buat kalian ya silakan bisa dipraktikkan, mau pakai sabun yang tadi juga bisa, atau sabun yang memang sebelumnya udah kalian pakai juga bisa, tergantung ya, karena memang ada sabun yang bisa scrub bisa enggak. Cuma kalau sabun ini bisa dia digunakan buat scrub. So thank you so much for watching ya. Nanti kita akan lanjut dengan video tentang minoxidil yang lain ya. Tentunya saya akan update, so don't forget to subscribe. Thank you so much for watching and goodbye.